Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Apa Bapak sedang senggang Pak? Saya mau diskusi sebentar. Oh iya, kebetulan tidak ada kegiatan hari ini. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Apa rencana pertemuan kita kali ini? Saya kesini karena ada menghadapi beberapa kendala pada pelaksanaan ekstrakurikuler yang saya bimbing Pak. Saya membimbing ekstrakurikuler menulis puisi. Ada sekitar 12 siswa yang ikut di dalam ekskul penulisan puisi ini. Nah, sampai di sini kami kan 1 tahun itu rencananya menerbitkan satu antologi puisi. Tapi sekarang sudah mau akhir Desember, tapi ada beberapa siswa yang belum memenuhi deadline-nya Pak. Biasanya kan dalam 1 bulan itu ada satu puisi, minimal 1 dan maksimal boleh 5 atau 4 puisi. Tetapi sudah bulan Desember ini satu siswa itu baru menyerahkan 2 puisi Pak. Jadi satu bulan ini, bulan November ini saya menghadapi kendala molor deadline siswa-siswa saya. Begitu. Jadi tadi berkaitan dengan ekskul dan keterlambatan siswa dalam pengumpulan tugas ya. Iya. Jadi apa tujuan dari pertemuan ini? Ya, saya ingin mendiskusikan, mana tahu nanti saya bisa menemukan solusi atas kendala yang saya hadapi ini Pak. Kita akan cari solusi ya. Kemudian apa tujuan dari pertemuan ini? Pada pertemuan ini saya menginginkan siswa itu menepati deadline-nya. Jadi satu siswa bisa mengumpulkan 4 atau 5 puisi dalam 1 bulan. Sampai di sini di bulan akhir November ini sudah mau ke Desember, satu siswa itu baru mengumpulkan 1 atau 2 puisi Pak. Jadi molor jauh gitu. Harusnya kan di Desember ini saya sudah bisa mengumpulkan satu siswa itu ada sekitar 50 puisi atau 40 puisi satu siswa selama 1 tahun ya Pak. Oh gitu. Iya. Jadi kita nanti akan bicarakan solusinya bagaimana. Baiklah, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini? Keberhasilan dari yang saya inginkan di sini Pak, dalam 1 tahun siswa memiliki satu orang siswa paling tidak itu 30 sampai 50 puisi. Nah, sekarang sudah bulan Desember, satu siswa baru mengumpulkan sekitar ada yang 30, tetapi ada juga yang baru 20-an. Jadi maunya yang saya inginkan itu dalam ekskul semua siswa yang ikut terlibat dalam ekskul menulis puisi ini memiliki 30 sampai 50 puisi sampai akhir tahun gitu Pak. Gitu. Kira-kira potensi apa yang Ibu miliki untuk mengatasi permasalahan ini? Saya rasa saya bisa memberikan pendampingan lebih banyak ke siswa secara online. Kalau yang sudah terlaksana ini kan saya mendampingi secara offline. Tetapi kalau offline ini kan pertemuan terbatas, siswa juga punya kegiatan tersendiri, saya juga punya kegiatan tersendiri. Nah, ini memberi ruang kepada peserta ekskul ini merasa karena tidak ada pertemuan, jadi tidak ada tagihan yang akan dikumpulkan. Mungkin dengan adanya pertemuan saya buat pertemuan online juga,
Mungkin yang tadinya mereka merasa tidak ditagih, tidak diminta deadline-nya, dengan adanya pertemuan daring atau online ini mereka juga merasa harus mengumpulkan dan tagihan deadline tetap berjalan gitu Pak. Begitu. Kira-kira tadi berencana akan melakukan pendampingan secara online ya sebagai salah satu solusi. Kira-kira dalam kondisi yang sekarang ini, jika kita skalakan, sudah mencapai angka berapa capaian dari rencana yang sudah dimiliki? Saya rasa sudah ada di skala 8. Di skala 8 berarti kurang sedikit lagi ya. Iya. Hanya mungkin siswa sudah memiliki kompetensi untuk menulis dan lain sebagainya, hanya saja masalahnya keterlambatan dalam pengumpulan tadi ya. Ada pengumpulan. Kemudian kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi permasalahan yang ada? Kemungkinan yang bisa saya lakukan untuk kendala yang saya hadapi ini, yang pertama saya memberikan pertemuan online yang dijadikan pengganti pertemuan offline untuk penagihan ya Pak, penagihan. Terus juga di dalam pendampingan online saya juga bisa menambahkan ruang untuk berbagi tema puisi, terus mendampingi atau memberi stimulus untuk siswa saya dalam menulis puisi. Saya rasa dengan adanya pendampingan secara individu, misalnya begini, saya membuat rencana misalnya kutipan puisi 1 baris atau 2 baris, nanti minta siswa untuk melanjutkan puisi itu. Nah, dengan adanya stimulus dari saya, keinginan siswa untuk menulis itu bisa tumbuh dengan cepat, dan pendampingan online yang selalu saya lakukan itu bisa dibuat untuk penagihan deadline itu. Nah, jadi 2 langkah ini saya rasa bisa membuat skala yang saya tetapkan 8 tadi bisa sampai ke 10. Oke. Mudah-mudahan kita bisa mencapai angka 10 ya. Kemudian kira-kira hambatan apa yang dihadapi ketika kita akan melaksanakan bimbingan online tersebut? Hambatan yang pasti muncul ini ya masalah teknis Pak. Ada siswa atau peserta dari bimbingan ekskul saya ini bisa saja tinggal di luar jangkauan jaringan internet. Terus yang kedua, bisa saja mereka tidak sedang ada data internet atau kuota internet. Jadi ini agak menjadi hambatan bagi saya untuk memberikan bimbingan secara online. Gitu ya. Iya. Kira-kira dari hambatan yang disampaikan tadi, apa solusinya? Solusinya mungkin bisa begini Pak. Siswa kan di dalam lingkungan sekolah ada dari jam 7.15 sampai jam 2. Nah, mungkin untuk siswa yang tidak memiliki kuota internet atau tinggal jauh dari jangkauan internet, mereka bisa memberikan waktu tambahan atau membuat rencana sendiri, berada tetap di lingkungan Kecamatan Muara Bulian sampai mengirimkan puisinya dulu baru pulang ke rumah. Itu untuk siswa yang ada di luar jangkauan. Nah, untuk siswa yang tidak memiliki kuota internet, saya akan memberi peluang kalau memang dibutuhkan bantuan, bisa ke saya menggunakan hotspot saya, atau ada temannya yang bisa memberikan wifi hotspot pribadi dari temannya. Jadi saya akan menawarkan secara individu ataupun memberikan gambaran kepada bantuan dari temannya gitu.
Oke, berarti sudah ada solusinya ya atas Iya. permasalahan tadi. Mm-mm. Kemudian kira-kira eh, berapa lama proses pendampingan ini akan dilakukan supaya siswa-siswa dapat mengumpulkan tugasnya sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan. Sampai jumlah puisi yang dibutuhkan untuk menerbitkan satu antologi tercapai. Sampai akhir sekolah tahun ini berarti sekitar 20-an ya Pak, kita bagi lapor. Ya, berarti di atas tanggal 20 selesai. Nah, sampai setelah mereka ujian, saya akan memberikan ekstra tambahan waktu pendampingan di luar jam agar tercapai jumlah puisi yang disepakati pada awal bimbingan gitu. Oke. Kemudian kita tadi sudah membuat rencana dan buat tenggat waktu. Kemudian kira-kira bagaimana seandainya rencana kita tersebut masih belum bisa mengantarkan kita untuk mencapai tujuan. Kira-kira apa langkah untuk mengantisipasi gangguan tersebut seandainya nanti ada gangguan dalam pelaksanaan rencana aksi? Gangguan yang mungkin muncul, mungkin ada siswa yang tidak menyanggupi dan menyatakan menyerah. Tetapi sebisa mungkin misalnya ada sekitar 12 orang, itu 12 memang memiliki 30 sampai 50 puisi. Nah, jika misalnya si A tidak sudah didampingi, sudah difasilitasi tetapi memang belum mencapai targetnya, baru sampai batas maksimal 30, berarti si A memang baru tetap diikutkan di dalam antologi dan mereka cukup dengan batas minimal puisi. Nah, untuk siswa yang memiliki kemampuan dan memiliki waktu ataupun kompetensi yang lebih, mereka bisa menutupi jumlah puisi dari temannya yang kurang. Kalau misalnya si A hanya sanggup 30, kalau masing-masing kita sepakati 40, berarti 10-nya itu bisa ditambahkan oleh teman-temannya. Jadi total dalam satu antologi jumlah puisinya tetap pada jumlah awal yang telah disepakati gitu Pak. Oke, berarti sudah ada langkah antisipasi ya jika rencana awal kita menghadapi hambatan. Kemudian apa komitmen Anda dalam melaksanakan rencana aksi ini? Komitmen saya tentunya pokoknya setiap tahun untuk bimbingan ekskul menulis puisi memiliki satu buku antologi, dan saya berkomitmen bersama siswa yang saya bimbing itu memang menghasilkan ataupun menelurkan karya-karya yang memang sudah mulai banyak kan siswa-siswa yang sudah tidak suka menulis, tidak suka menulis puisi. Nah, jadi di sini memang kami berkomitmen tetap memiliki masing-masing harus punya karya dan diterbitkan begitu Pak. Jadi komitmennya memang setiap tahun yang ikut ekskul ini memang bisa menulis, bisa berkarya dalam bentuk buku gitu Pak. Oke, berarti sudah sangat berkomitmen dalam melaksanakan aksi kita yang sudah kita bahas tadi ya. Kemudian kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana aksi ini? Yang pihak yang bisa membantu menjaga komitmen ini tentunya kepala sekolah, terus rekan sesama pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, dan siswa-siswa yang ikut terlibat di dalam ekskul ini Pak. Oke, berarti melibatkan beberapa pihak ya, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa. Kemudian apa rencana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Tindak lanjutnya tentunya saya akan buat kelas online
Terus pada akhirnya di tahun ini memiliki buku antologi bersama siswa kepenulisan puisi dengan jumlah puisi yang sudah memang ditetapkan di awal tahun, tidak dikurangi gitu. Oke, berarti saya rasa sesi coaching kita hari ini sudah berakhir ya. Sudah ditemukan permasalahannya apa, kemudian solusi dan rencana aksinya seperti apa. Pada kesempatan ini saya mau memberikan umpan balik untuk proses supervisi tadi sudah dilaksanakan antara coach dan coachee, menanyakan apa saja yang akan dibicarakan, lalu kemudian coachee-nya juga menjelaskan tujuan dan itu sudah ada. Lalu pada saat observasi terlihat sekali bahwa antara coach dan coachee sudah menjalankan alur tirta, yaitu alur yang berisi identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, dan ini sudah tercermin dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang keluar dari sang coachnya ya. Lalu setelah percakapan menemukan hasil dan semua solusi bersumber dari coachingnya sendiri, dan saya rasa ini sudah cukup berhasil disebut dengan coaching yang menggunakan alur tirta.